الإيمان ولا تكن من الهرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن Indonesia biladi anta unyamul bahoma kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qatimama kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qatimama Muhammad Syarif, Pak Maulana Habib Muhammad Syarif Salim Akil. Ada mobil lagi. Jika mobilnya bisa datang mobil beneran. Oh belakang. ولا تكن من الهرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن ادخل الوطن من الهرمان ولا تكن من الهرمان انهضوا على الوطن Indonesia
tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Selamat datang kami ucapkan kepada Majelis Pembina MP3I dan seluruh jajaran, Ketua Umum MP3I dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada pelantikan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia Provinsi Papua Selatan telah hadir di tengah-tengah kita bersama ulama-ulama besar, para habaib, para kiai dan ibu nyai. Hadratil Muhtaromin Habib Umar Mutahar beserta ibu nyai. Beliau adalah Ketua Majelis Pembina MP3I Pusat sekaligus pengasuh Majelis Al-Madinah Semarang. Hadratil Muhtaromin Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta ibu nyai. Beliau adalah Majelis Pembina MP3I Pusat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Zuriyah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan pada saat ini beliau adalah PJ Ketua PWNU Jawa Timur. Hadratil Muhtaromin Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum beserta ibu nyai. Beliau adalah Ketua Umum MP3I sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem. Hadratil Muhtaromin Kiai Haji Khairul Fuad beserta ibu nyai. Beliau adalah Ketua 1 MP3I sekaligus pengasuh Pesantren Ali Maksum Krapyak Jogja. Hadratil Muhtaromin Syekh Yusuf Fauzi bin Talib. Beliau merupakan Ketua 3 MP3I sekaligus pengasuh Majelis Minhajut Tulab Malang. Hadratil Muhtaromin Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzammil beserta ibu nyai. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal MP3I sekaligus pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Asfa Jogja, Zuriyah Saykhona Khalil Bangkalan. Hadratil Muhtaromin Kiai Haji Imam Baihaqi MH. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Jenderal MP3I sekaligus pengasuh Ma'hadul Ilmi Asy'ari Sarang, Jawa Tengah. Hadratil Muhtaromin Kiai Haji Muhammad Syaifur Rijal LC. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Jenderal MP3I sekaligus pengasuh Pesantren Salafiyah Kajen Pati, Jawa Tengah. Hadratil Muhtaromin Habib Abdul Qadir Gailani. Beliau merupakan pengurus MP3I. Hadratil Muhtaromin Habib Ahmad Isa. Beliau merupakan pengurus MP3I. Hadratil Muhtaromin Dr. Kiai Haji Agus Mansur STM Engineering Science. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia sekaligus pembina Yayasan Ittihadul Mansuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadratil Muhtaromin, para alim ulama, para habaib, para kiai dan ibu nyai. Yang terhormat
PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Setda Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Danrem 174 Anim Tiwaninggap dan Lantamal 11 yang kami hormati LO Polda, LO Kajati, LO Kabinda Papua Selatan yang kami hormati. Yang kami hormati Bupati Merauke atau yang mewakili, Ketua MP3I Provinsi Papua Selatan dan seluruh pengurus yang kami hormati, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merauke yang kami hormati, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini 1 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan 8 Juni 2024, kita dapat hadir bersama dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia MP3I Provinsi Papua Selatan periode 2024-2029. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minadz zulumati ilan nur, dan semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, harapan kita bersama keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi kita semua. Oleh karenanya, untuk mengawali sekaligus membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dengan pembacaan tahlil yang dirangkai dengan mahalul qiyam. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Sahabuddin SPDI MPD, dengan hormat kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
الصمد إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلوا على النبي محمد. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton kepada yang bertugas kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia kepada yang terhormat Habib Miftah Al-Hamid. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, alim ulama, terutama rombongan MP3I Pusat, PJ Gubernur Papua Selatan dan seluruh perangkat daerahnya, para komandan-komandan TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Yang saya hormati pula para tamu undangan seluruhnya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah bisa mempertemukan kita di suasana yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, segala sesuatunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, laporan dari Ketua Panitia kayaknya nggak usah terlalu cepat, terlalu lama, nggak usah terlalu detail mengingat waktu yang sudah sangat terlambat. Untuk itu saya kesempatan ini juga menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama Ketua Panitia dan seluruh panitia bahwa keterlambatan tersebut di luar kehendaknya kita. Namun sekarang ini seluruh tamu sudah berkumpul bersama-sama dengan kita. Intinya keberkahan itu ada di dalam ruangan ini insya Allah. Yang kedua, kami mohon maaf juga atas nama panitia dan keluarga besar MP3I Papua Selatan apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kesalahan-kesalahan, ada makanan-makanan yang mungkin kurang garam sedikit, mohon kami dimaafkan sebesar-besarnya. Yang terakhir, Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, mohon maaf kepada Ketua Umum MP3I Papua Selatan sebelumnya. Hal ini tidak ada dalam random acara, namun izinkanlah saya dengan begitu lancang untuk menutup laporan ini dengan sebuah tampilan yang kurang lebih 1 menit saja. Saya mohon maaf sebelumnya, yakni sebuah syair yang akan diperdengarkan oleh saudaranya kita yang akan saya undang bersama-sama di mimbar ini. Sebuah syair rintihan kerinduan terhadap seorang kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa setempat, bahasa Marin, dan juga dibawakan oleh orang asli Marin. Saya panggil bergabung bersama saya, saudaranya saya, Saudara Aminullah Awabalek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambanimu sambanimu sanggap kalisnanim makayanim
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kud kayo tihanim nangguka sambani mo sambani mo sanggap kalisnanim makayanim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kud kayo tihanim nangguka. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Wallahu muwafiq ila aqamah Akum tariq. tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama prosesi pelantikan pengurus MP3I Provinsi Papua Selatan yang diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal MP3I Pusat kepada beliau yang terhormat Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzammil. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pengurus Pusat Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia MP3I, Surat Keputusan nomor MPP 11.10/12A SK 2024 tentang pengesahan Majelis Pengurus Wilayah Provinsi Papua Selatan. Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia Masa Khidmah 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Pengurus Pusat Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia MP3I menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan pertama, mengesahkan nama-nama dalam lampiran surat ini sebagai Majelis Pengurus Wilayah Provinsi Papua Selatan Masa Khidmah 2024-2029. Kedua, mengamanatkan kepada nama-nama dalam lampiran surat ini untuk menyusun kepengurusan wilayah Provinsi Papua Selatan definitif sesuai masa khidmah. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila terdapat ketentuan atau kekeliruan dan akan disempurnakan kemudian. Ditetapkan pada tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah, 9 Juni 2024 Masehi, Majelis Pengurus Pusat Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia MP3I Habib Umar Mutahar selaku Ketua Majelis Pembina ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir Sekretaris Majelis Pembina ditandatangani, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Ma'sum Ketua Umum ditandatangani, Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzammil Sekretaris Jenderal ditandatangani. Majelis Pengurus Wilayah Provinsi Papua Selatan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia MP3I Masa Khidmah 2024-2029. Kepada nama-nama yang saya sebut
dimohon langsung menuju ke depan. Majelis Mustasyar, Ketua Dr. Andes Kiai Haji Sido M. Sodik. Anggota 1 Kiai Husaini, 2 Kiai Yasin Sugondo, 3 Yai Anas Ma'ruf, 4 Habib Miftah A. Hamid, 5 Habib Hamid bin Thohir, 6 Kiai Haji Ihsan. Majelis Pembina, Ketua Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG, Wakil Ketua Kiai Haji Muhammad Arif SPDI, Sekretaris Kiai Khairi SPDI, Anggota Dr. Andes Ustadz Haji Zamzuri, 2 Kiai Haji Mambuddin. Majelis Pengurus, Ketua Kiai Haji Muhammad Arifin, Wakil Ketua Ustadz Suparman SPD, Ustadz Alamuddin Al-Qayyum, Sekretaris Haji Mardianto SPD MFis, Wakil Sekretaris Haji Abdul Sos MM, Ustadz Toharun, Bendahara Haji Fathur Rahman Sos MH, Wakil Bendahara Haji Suroso Sos. Bidang Akidah dan Ideologi Ustadz Haji Arman A. Kosidijal SAG MH, 2 Ustadz Haryanto, 3 Ustadz Muhammad Halimi LC STHI, 4 Ustadz Rainuddin D. Nurbun SAG, 5 Ustadz Hasbi. Bidang Kelembagaan 1 Ustadz Surur SPD, yang kedua Agustus Irianto SPDI, Ustadz Selamat Sugeng Sugondo S.Phil.I. M. Ut, Magister apa ini? Usuluddin, ya, ahli usul berarti. Ustadz Trimo Raharjo SOS. Bidang Ekonomi Ustadz Fatahillah MSI, Agus Effendi, Ustadz Sapardi, dan Ustadz Sutio SPDI. Bidang Pendidikan dan Pengkaderan Ustadz Muhammad Arifin ST MPD, Ustadz Haji Amanu, Ustadz Haji Iskandar, Ustadz Yunus Maulana. Ini betul-betul luar biasa ini. Baru pertama se-Indonesia wilayah lengkap dengan departemennya baru dilantik ini. Tepuk tangan. Hampir mengalahkan pusat ini. Bidang Wakaf dan Hibah Ustadz Haji Susanto MPD, 2 Ustadz Majianto SHI, Ustadz Poniran SPDI, Ustadz Nasirin Mustafa. Bidang Advokasi dan Media Dr. Haji Ahmad Alimuddin SH MKN, bukan IKN ya, MKN. Ustadz Suparlan SHI, Ustadz Haji Ali Syahbana SE MSI, Ustadz Abdul Basit SPDI. Bidang Litbang dan Publikasi Ustadz Wawan Gunawan SAG, Ustadz Haji Asep Surya Putra SE, Ustadz Muhammad Adib Junaidi, Ustadz Janu Sisanto SPD. Sudah. Sudah lengkap ini? Kepada yang terhormat Ketua Umum MP3I Pusat, kami mohon untuk mengambil tempat. Ya. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon kepada Ketua Umum untuk
berkenan melantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, sebelumnya saya mohon maaf karena sejatinya dalam konteks moral saya tidak punya kewenangan untuk melantik panjenengan yang para kiai dan para habaib. Akan tetapi karena ini amanat organisasi di mana saya sebagai ketua umum diwajibkan untuk membacakan naskah pelantikan untuk panjenengan semuanya ikut menirukannya. Apakah para kiai berkenan untuk menirukan saya membaca ikrar? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan para kiai membaca ikrar bersama, itu artinya panjenengan semuanya telah terikat untuk siap berkhidmat kepada pesantren, majelis ta'lim, madrasah, dan masyarakat santri, dan lebih umum lagi berkhidmat kepada masyarakat Papua Selatan. Apakah panjenengan bersedia? Alhamdulillah. Untuk itu mari mengikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa dalila wa bi ahli sunnati wal jamaah i'tiqadan wa minhaja. Bay'atu ala sam'i wat ta'ah bi kalimatillahi allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kami selaku majelis pengurus Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia wilayah Papua Selatan masa khidmah 2024-2029 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berikrar. Pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah serta patuh pada AD dan ART MP3I. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus wilayah MP3I Papua Selatan masa khidmat 2024-2029 dengan sebaik-baiknya
untuk kepentingan MP3I, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk membangun manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai. Dengan demikian para kiai panjenengan semuanya, walaupun kemarin sudah sah, sudah resmi menjadi pengurus, baik mustasyar, pembina maupun pengurus, akan tetapi ibarat pernikahan kemarin baru menikah sirri, sekarang sudah jahar KUA. Jadi sudah resmi di lembar negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum MP3I kepada Ketua MP3I Provinsi Papua Selatan. Sesi foto bersama kami persilahkan dengan hormat kepada Ketua Umum MP3I, Ketua Dewan Pembina MP3I, Sekretaris Jenderal MP3I. Kami undang dengan hormat untuk mengambil tempat dalam sesi foto bersama. Dan kami persilahkan kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili dan Rem 174 Anim Tiwaninggap, Lantamal 11, LO Polda, LO Kajati, LO Kabinda, Bupati Merauke atau yang mewakili, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merauke, kami undang dengan hormat untuk mengambil tempat dalam sesi foto bersama. Terakhir ini. Sudah Ustaz.
Sesi foto bersama telah selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Kami persilahkan Ketua Umum MP3I Pusat, Ketua Dewan Pembina MP3I, Sekretaris Jenderal MP3I, dan seluruh Forkopimda Provinsi Papua Selatan untuk kembali ke tempat. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum MP3I Provinsi Papua Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Arifin. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الذي نور قلوب المؤمنين بالمعروفات فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. Ashabul Fadilah Habib Umar Mutahar beserta Syarifah Ruqayyah, Habib Abdul Qadir Al-Ghailani, Habib Ahmad Isa yang kami ta'zimi, Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Bunyai yang kami ta'zimi serta kami tunggu fatwa-fatwaipun Romo Kiai Haji Jaim Maksum Ahmad selaku Ketua Umum MP3I beserta Bunyai Hajah Duratun Nafisah. Yang kami hormati serta kami ta'zimi Romo Kiai Haji Khairul Fuad Ketua M1 MP3I. Yang kami hormati serta kami ta'zimi Syekh Yusuf Fauzi bin Talim Ketua 3 MP3I. Dr. Kiai Haji Syaufiullah Muzamil beserta Bunyai Dr. Hajah Imilda Fajriati selaku Sekjen MP3I. Dr. Kiai Haji Agus Mansur STM Engineering LC Pembina Yayasan Ittihadul Mansuriyah. Niki adalah putranya Kiai saya Romo Kiai Fauzi Nur Jumpasir Demak. Yang kami hormati Gus Yusuf Adnan serta Syarif Alwi yang kami ta'zimi. Yang kami hormati PJ Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten 2 Bapak Sunaryo SOS Forkopimda Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Merauke yang mewakili beserta Propakopimda Kabupaten Merauke serta tamu undangan yang kami hormati. Mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Allah menciptakan alam semesta untuk kehidupan manusia. Diciptakan bumi serta kandungannya, diciptakan laut serta isi dalamnya agar manusia mencari anugerah di muka bumi ini. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, bisa merencanakan sesuatu, mempunyai cita-cita yang sangat luas yang sampai kemanapun itu adalah tugasnya pikiran kita. Kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tangan untuk bisa berkarya, bekerja, bercocok tanam, khalifatullah fil ardi. Kita diberi kaki, bisa berjalan, bertebaran di muka bumi untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang paling mulia di dalam jasad manusia adalah qalbu, hati. Hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hati akan mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan hati tidak bisa menipu dan ditipu. Allah akan memberikan nur makrifat, nur hidayah, petunjuk kepada hatinya orang mukmin. Ketinggian derajat hati orang mukmin apabila dia pernah bertemu atau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia pernah bermimpi secara terang-terangan dibelah dadanya oleh para malaikat dan dibersihkan hatinya oleh malaikat atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati orang mukmin tersebut akan tersentuh
dan disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pikirannya serta tenaganya untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, serta dunia pendidikan agama, khususnya pesantren. Sekaligus saya mau mengenalkan diri sebenarnya sebagai ketua MP3I, karena saat ini ya Allah baru mentakdirkan ya, menskenariokan saya sebagai pengusaha. Mungkin di Merauke baru tahu saya pengusaha. Ya, pada kesempatan siang ini saya akan sedikit supaya kenapa Pak Haji Muhammad Arifin kok bisa masuk ke dalam jajaran kepengurusan MP3I. Bahwa saya mengenal dunia pesantren itu sekaligus mengaji kitab kuning itu sejak 3 MI, Madrasah Ibtidaiyah, dari orang tua saya itu sudah dilatih ngaji kitab kuning. Dari kelas 3 MI, Madrasah Ibtidaiyah sampai lulus. Sampai lulus Madrasah Ibtidaiyah. Setelah lulus MI, itu saya tidak melanjutkan pendidikan formal, Bapak Ibu. Saya itu malah tertarik, dan orang tua saya juga sama, malah memondokkan, ya, malah dikit saya dipondokkan di dunia pesantren, yaitu pesantren Al-Ittihad Jung Pasir Wedung Demak. Syukur alhamdulillah pengasuhnya adalah Romo Kiai Fauzi Nur. Tanpa waktu itu, tanpa kita sadari, ya sebagai anak dipondokkan orang tua, ya samina wa ata'na, ya syukur alhamdulillah masih dipondokkan. Banyak sejawat saya itu lulus MI atau lulus SD tidak diberi kesempatan untuk belajar, suruh bantu orang tuanya kala itu. Akhirnya dia mengajarlah, belajarlah di dunia pesantren selama kurang lebih 4 tahun diasuh oleh Romo Kiai Fauzi Nur. Ya, yang kita di pondok pesantren pasti kita belajar tentang dunia kitab kuning, yaitu dari mulai takrib, fathul qarib, fathul mu'in, usul fikih, hadisnya ya hadis Bukhari Muslim lah, sampai tamat lulus aliyah. Kalau pesantren itu puncaknya adalah di alfiyah. Ya alhamdulillah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadullah khairu Maliki musallian ala Nabil Mustafa al Ahmadil khairil Mustafa musallian ala Nabil Mustafa Ahmadillahi khairil Mustafa. Itu dulu itu sampai kita hafal sampai lengkap-lengkapnya. Dan Masya Allah dulu di kita sebagian Quran dalam murad-murad alfiyah itu dikupas semua. Isi dalam kandungannya itu dikupas oleh di dalamnya alfiyah. Itu yang mengupas, yang muradinya adalah Romo Kiai Fauzi Nur. Apalagi kalau yang muradinya itu Mbah Maksum. Karena Yai Fauzi Nur ini adalah badalnya Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum termasuk adalah santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Ya alhamdulillah pada termasuk pernah ngaji di Romo Kiai Hasyim As'ari. Nah pada siang hari ini semua kumpul duria-duria Rasul, duria-durianya beliau. Kiai Haji Mbah Maksum Lasem, cucunya Mbah Kiai Haji Ahmad Jaim Maksum. Ini adalah cucunya Mbah Maksum sebagai ketua MP3I Pusat. Lah, cicitnya Mbah Khalil Bangkalan, Gus Sofiyullah Muzamil. Terus Mbah Hasyim As'ari, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Nggih lengkap mriki sedanten, syukur alhamdulillah. Mata rantai yang panjang yang Allah ikatkan dalam keilmuan, kesanadan pesantren yang kami tidak mengira di ujung Indonesia Timur ini, yang dulu saya datang ke sini 92 itu masih ya sangat sepi dan sangat sunyi. Saya anggap itu saya terpencil dan dibuang sangat jauh oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Tapi di sinilah malah Allah mempertemukan dari silsilah dari sanadnya pesantren, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu semuanya pada duria-duria para syekhona yang ada di Jawa. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini saya bisa berkhidmah di dunia pesantren
dengan dilantiknya saya menjadi Ketua Umum MP3I Provinsi Papua Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan kepada saya sehingga saya bisa bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan sesama saya. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan pengarahan Ketua Umum MP3I Pusat kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ibu nyai, para habaib, para pejabat, hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Pembina MPP MP3I Al-Habib Umar Al-Mutahhar adamallahu izzah wa tala baqa'ah, amin, beserta Hubabah, Ruqayyah dan putra-putri serta rombongan beliau. Hadir di tengah-tengah kita anggota pembina MPP MP3I Romo Kiai Abdul Hakim Mahfuz beserta Ibu Nyai dari pesantren Tebu Ireng. Hadir di tengah-tengah kita Ketua 1 MPP MP3I Kiai Haji Khairul Fuad dari Pondok Pesantren Kerapyak, Jogja. Ketua 3 MPP MP3I Syekh Yusuf Fauzi Thalib dari Batu, Malang. Para wakil sekjen, ada calon doktor Kiai Haji Imam Baihaqi dari pesantren Mis Sarang, dan para rombongan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena jumlahnya ada 16. Dari MPP ini ada 16. Walaupun tadi sudah dipaparkan sekilas tentang MP3I, akan tetapi ada beberapa hal yang terlewatkan. Maka dalam kesempatan ini kami perlu sampaikan bahwa MP3I kalau kita runut dari akar sejarahnya tidak lepas dari Muktamar NU di Lirboyo tahun 1999, di mana dalam muktamar itu muncul organisasi dadakan atau forum
namanya Forum Ulama dan Habaib. Demikian seterusnya dari muktamar ke muktamar, dilanjutkan muktamar di Donohudan Solo, muktamar di Makassar, dan kemudian dipanggillah saya oleh almarhum Romo Kiai Haji Salahuddin Wahid, yang pada ujungnya maka disepakatilah, atau lebih tepat diperintahkan untuk mengkonsolidasi para kiai membentuk yang namanya MP3I. Dari sebuah forum ke forum ke forum ke forum, dari muktamar ke muktamar, di mana di setiap pembicaraan forum itu selalu mengarah kepada kepentingan-kepentingan para kiai, umat, bukan hanya Nahdlatul Ulama tetapi umat Islam dan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Maka MP3I selaku ruh dari pesantren, di mana anggota MP3I tidak lepas dari 3 unsur. Apakah pengasuh pondok pesantren, ataukah pengasuh majelis ta'lim, atau pengasuh madrasah yang ada. Untuk itu namanya pun tidak majelis permusyawaratan pengasuh pondok pesantren, tetapi pengasuh pesantren, supaya tidak hanya terikat kepada pengasuh pondok pesantren, tetapi juga majelis ta'lim dan madrasah. Maka pembicaraan-pembicaraan di dalam forum dari muktamar ke muktamar yang selalu mengarah kepada kepentingan para kiai, santri, masyarakat pesantren dan umumnya bangsa Indonesia, disepakatilah membentuk majelis permusyawaratan pengasuh pesantren yang merupakan ruh dari pesantren itu sendiri. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan organisasi manapun. Kalau disebutkan bahwa MP3I itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan kami mempunyai ciri antara lain yang telah tadi kita saksikan dan kita bersamai. Ada tahlil, ada sholawatan, ada ziarah kubur, dan itu bagian dari ciri MP3I. Di Sumatera Barat banyak sekali anggota MP3I adalah pengasuh dari pesantren-pesantren tarbiyah, bahkan Muhammadiyah. Gak ada masalah, kami membuka diri untuk semuanya. Akan tetapi kami juga mempunyai ciri-ciri yang seperti itu tadi. Kalau ternyata pada perjalanannya mereka gak suka, ya monggo, itu hak dari masing-masing. Akan tetapi itulah ciri kebudayaan kami. Saya tidak menyebut ciri ritual keagamaan, tetapi lebih tepat ke ciri kebudayaan kami. Hadirin hadirat yang ketiga, saat ini Papua Selatan adalah provinsi yang ke-19 dari MP3I. Kalau tadi disebutkan kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa MP3I dideklarasikan di Tebu Ireng tahun 2014. Tepatnya pada tanggal 22 Desember saat Hari Ibu 2014. Kenapa? Tahun 2024 sekarang ini baru 19 provinsi. Sebenarnya lebih tepat bukan karena panjangnya tahun, tetapi karena ada perintah atau larangan dari pendiri utama MP3I yaitu Kiai Haji Salahuddin Wahid dan para pendiri yang lain, dalam hal ini ada Kiai Ma'ruf Amin, sepakat memerintahkan kepada kami selaku ketua umum dan jajaran kepengurusan untuk tidak membentuk wilayah dan cabang. Kami sempat bertanya-tanya, kok aneh kami dibentuk hanya di tingkat pusat, tidak boleh membentuk cabang dan wilayah.
Misinya adalah penguatan organisasi. Setelah 5 tahun 2014 sampai 2019, pada bulan Desember 2019 kami dipanggil kembali oleh para pembina, dan pembina memerintahkan kepada kami untuk segera membentuk wilayah dan cabang. Karena apa? Karena selama 5 tahun keberadaan MP3I tadi itu ternyata daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten-kabupaten sudah banyak yang mendengar dan menginginkan dibentuknya wilayah dan cabang. Ini artinya bukan top down tapi bottom up. Keinginan dari bawah. Ternyata itulah rahasia kenapa para kiai-kiai sepuh tadi itu melarang kami membentuk di awal-awal berdirinya. 2 bulan kemudian, pada bulan Februari 2020, setelah Kiai Salahuddin Wahid memerintahkan, maka di tanggal 22 Februari ya, Kiai Salahuddin Wahid wafat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehingga kami semuanya bergabung dan belum sempat mendirikan satu cabang atau wilayah pun. 1 bulan kemudian setelah masa bergabung selesai, kami siap untuk mendirikan wilayah. Ada belasan wilayah yang siap untuk dilantik. Ada puluhan cabang yang siap untuk dilantik. Pas saat itu pandemi datang, 2020. Sampai akhirnya 2023, dari pandemi ke tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, Omikron sebagainya, maka tanggal atau bulan Februari 2023 itulah awal mula kita melantik MP3I DKI. Jadi baru 1 tahun 3 bulan yang lalu. Pertama kali adalah DKI. Kenapa DKI? Karena DKI adalah etalase negara. Maka kita dahulukan DKI. Sejak Februari 2023 sampai sekarang ini, 1 tahun lebih sekarang ini, 1 tahun 3 bulan, alhamdulillah sudah terbentuk 19 provinsi. Artinya 19 provinsi dan puluhan kabupaten yang ada ini terbentuk hanya dalam rentang waktu 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, itulah gambaran MP3I secara utuh. Kalau untuk orasi kebangsaan dan sebagainya nanti akan ada sesi yang lain. Untuk itu atau mungkin mau itu hasanah, nanti akan ada sesi yang lain dari Habib Umar Al-Mutahhar. Terima kasih kepada kepengurusan MP3I Papua Selatan yang dikomandani oleh Haji Muhammad Zainal Arifin yang asli orang Demak menjadi orang Papua Selatan. Kami ucapkan selamat menjalankan khidmah Muhammadiyah, khidmah keumatan, khidmah kebangsaan, khususnya kepada para pengasuh pondok pesantren, lebih luas masyarakat Papua Selatan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Setda Provinsi Papua Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Sunario Esos, dengan hormat kami silakan. Yang terhormat Ketua Umum MP3I
Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum. Yang kami hormati Ketua Majelis Habib Omar Muhtar, beliau Majelis Al-Madinah Semarang, pas duduk sebelah kiri saya. Yang kami hormati Ketua Majelis Pembina Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, beliau pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Yang kami hormati dan Rem 174 Anim Tiwaninggap atau yang mewakili. Yang kami hormati dan Lantamal 11 atau yang mewakili. Dan Lanut JA Dimara atau yang mewakili. Bupati Merauke yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Ustadz Beni Malik. Yang saya hormati Kapolres Merauke atau yang mewakili. Dandim 1707 Merauke atau yang mewakili. Sohibul Hajat Ketua MP3I Provinsi Papua Selatan dan jajarannya yang baru saja dikukuhkan, serta undangan sekalian yang saya hormati dan saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melengkapi. Yang pertama, atas nama pemerintah, Bapak Gubernur dan Sekretaris Daerah, tanpa mengurangi secara hormat ketidakhadiran beliau menugaskan saya untuk hadir acara pagi hari ini. Yang kedua kalinya, tadi disampaikan oleh ketua yang baru dikukuhkan, Pak Kiai Haji Muhammad Arifin. Ternyata beliau ini jebolan pesantren juga. Lah kalau saya ini jebolan kampung, Pak. Tadi ada salah satu yang dilantik protes, kenapa enggak pakai sarung? Lah saya ini enggak tahu, pakai sarung belum tentu, Pak, sehari sekali. Saya lebih banyak pakai celana karena memang sekolahnya di hutan dulu. Sarung masih susah. Saya iri sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Arifin, dilengkapi oleh Pak Ketua Umum, bahwa ternyata masa lalu NKRI ini ada di Pulau Jawa lengkap dengan segala pendidikannya. Saya dulu sekolah di hutan, Pak, guru agama ini nyarinya susah, Pak. Syukur bisa syahadat, bisa bismillah. Masih bersyukur saya ini. SMP pun kami cari guru agama itu masih minjem guru agama yang dari SD yang kebetulan didatangkan oleh Presiden Soeharto lewat program transmigrasi. Ada guru agama. Zaman saya susah dan syukur alhamdulillah ketika saya diberikan kesempatan oleh negara sekolah di Jawa, saya juga sekolah sekalipun asramanya agak berbeda dengan pesantren ataupun pesantren. Kalau kami sarungnya itu digunakan hanya untuk tidur, itu pun kalau punya, lebih banyak sholat digunakan dengan seragam yang diberikan oleh negara untuk kita pakai. Sama dengan Bapak-bapak komandan-komandan yang hadir ini. Saya bayangkan kalau saya tadi dikasih sarung sama bisa pakai, Pak. Anggap saja kayak tengku-tengku yang dari Sumatera atau mungkin dari Melayu sana. Tapi kalau sarung diberikan oleh Bapak Sargam yang berloreng, saya nggak bisa bayangkan tadi, Pak, apa yang disebut seperti itu. Nah, untuk itu terima kasih sudah datang ke Merauke. Saudara Amirullah tadi luar biasa, itu bahasa Marin, Bapak. Dia bilang tadi ada orang besar yang datang, kami rindukan tentang seorang namanya Muhammad. Tadi bahasa Marinnya begitu, Pak. Saya menerjemahkan tapi nanti malu hati saya. Tapi intinya seperti itu, saya paham yang beliau sampaikan. Ada kerinduan seorang Muslim Papua Selatan, Amirullah tadi, untuk kita semua. Terima kasih tadi Pak Arifin sudah membuka kartunya. Yang sudah diberikan amanah oleh Papua Selatan, oleh MP3I
untuk mengemban amanah yang luar biasa. Papua Selatan welcome, maupun keagamaan semua proporsinya sama. Untuk itu mari kita menggandeng hati, gandeng pikiran, dan gandeng kebersamaan kita lewat tugas kita masing-masing. Ada Ustadz Kadir selaku pembina, ada tadi anak muda letting saya, Hamid bin Tahir. Itu orangnya gesit Pak, tukang pukul orang kalau salah. Saya takut nanti ketuanya salah dipukul sama dia. Nah itu Pak Ustadz Pak. Intinya terima kasih untuk kita semua. Kalau saya dari anak kampung yang ngajinya masih cari guru ngaji, Pak Arifin ini ngaji dilokalisir dalam tempat yang luar biasa. Harusnya kalau anak kampung saat ini bisa dampingi Pak Gubernur, besok setelah implikasi di lapangan, Pak Arifin dan jajaran MP3I ini harus punya kontribusi yang lebih daripada saya yang dulu sekolahnya di hutan. Kalau tidak bisa lebih, saya tanyakan, Bapak sekolah dulu apakah sering tidur? Saya nggak tahu. Tapi intinya begitu, yang harusnya dulu punya background syariah, mungkin fikihnya lebih kuat, harusnya pendidikan hafal lebih kuat. Saya terus terang Pak, hanya belajar sambil lari. Kesempatan saya sekolah, belajar. Tapi alhamdulillah saya masih bisa baca basmalah. Untuk itu terima kasih atas kedatangan Sugeng Rawuh sesepuh yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Mudah-mudahan kedatangan para ustadz yang luar biasa ini dari pondok pesantren yang punya nama secara nasional itu punya nilai tambah dan implikasi terhadap kedatangan beliau di tanah Papua Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama arahan dan tausiah oleh Majelis Pembina MP3I Pusat kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Dengan hormat kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Paradul muhtaramin, para habaib, para alim, para kiai, para bunyai, wabil khusus yang saya hormati Ketua Dewan Pembina MP3I Habib Umar Mutahar, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah saya bisa berada di sini bermuajahah, bersilaturahim. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat kepada pengurus MP3I wilayah Papua Selatan. Seluruh jajarannya tadi saya melihat lengkap semuanya, memang betul. Ini baru ini ada pelantikan pengukuhan itu sudah lengkap. Saya lihat ketuanya luar biasa, ini penuh semangat. Jadi rupanya semuanya diajak rame-rame dan memang itu salah satu misi kita untuk bersilaturahim, kita untuk membangun organisasi, mendirikan organisasi, kita membangun kebersamaan. Ini barangkali saya akan menyampaikan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu memang didirikan, saya nggak tahu di Indonesia ini kapan pertama kali berdiri pondok pesantren, yang terang sudah sangat lama. Ada yang menyampaikan zaman Wali Songo. Tapi itu pun juga hanya dugaan-dugaan.
Tapi bagaimanapun juga sangat lama udah berdiri pondok pesantren. Dan saya sendiri sejak Kiai Haji Salahuddin Wahid wafat itu saya didaulat untuk menggantikan beliau mulai tanggal 2 Februari tahun 2020. Dan sampai sekarang saya masih diamanai untuk menjadi pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Kalau saya ini jalurnya jalur putri. Jadi ibunya Khoriyah itu putri pertama dari Ki Hasyim Asy'ari. Jadi jalur putri baru ke saya. Tapi karena emang pondok pesantren mana saja yang kira-kira disepakati semuanya, waktu itu rapat keluarga dan menyepakati saya yang harus didaulat, saya yang harus diamanai, ya sami'na wa ata'na, saya kemudian mulai beraktivitas di pondok pesantren. Apa yang saya dapat di Tebu Ireng? Tebu Ireng perjalanan cukup panjang, mulai dari Ki Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh mulai datang itu dengan kemampuan keilmuannya. Itu beliau itu dipanggil Hadratus Syekh itu karena hafal Kutubus Sittah. Nah, sebelum ke Mekahnya pun di usia masih 15 gitu, kurang lebih keluar dari Jombang di usia 15 sampai kemudian mondok di beberapa pondok pesantren di Indonesia. Itu beliau sudah hafal Quran. Dan memang dulu itu rata-rata kiai-kiai itu hafal Quran. Nah, dengan hafal Quran kemudian belajar di sana, nah, kemudian kembali lagi ke Indonesia, mendirikanlah pondok pesantren Tebu Ireng. Apa yang dilakukan? Nomor satu adalah riayatul ummah, mendampingi masyarakat. Itu termasuk prioritas bagi beliau. Beliau itu setiap hari Selasa, beliau tidak ngaji di pondok. Beliau mendampingi masyarakat yang ekonominya sangat lemah, mulai dari awal mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Nah, jadi terus itu dilakukan. Nah, kemudian tentu saja pendidikan ilmu-ilmu keagamaan untuk tafaqquh fiddin. Nah, belakangan saya baru menyerap ini sangat penting karena kita menyebut diri kita ahli sunnah wal jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sudah diajarkan? Itu adalah ilmu-ilmu beliau. Paling tidak saya cerita mengenai Tebu Ireng. Hadratus Syekh belajar dari guru-guru di Mekah. Nah, itu guru-guru itu kalau ditelusur terus itu nyambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa memang ini yang harus kita jaga. Keilmuan yang diajarkan di Tebu Ireng, dan saya rasa pondok-pondok pesantren semua yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah semuanya sama, memiliki sanad yang tersambung sampai kepada Kanjeng Rasul. Dan kita perlu memahami, kita perlu mengingat kembali pentingnya kita menjaga sanad. Kita itu tidak akan lebih pandai, lebih pintar dari leluhur-leluhur kita. Itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan perkembangan keilmuan itu tentu saja melalui akulturasi. Ya, akhirnya ada budaya, ada tradisi masuk di situ, tetapi emang itu yang relevan sesuai dengan zamannya. Nah, ini kalau pondok pesantren ya kita paling tidak ya kita harus kita jaga. Karena itu adalah warisan para nabi. Jadi kita itu bagian daripada rangkaian rantai keilmuan yang terus tersambung
mulai dari Hadratul Rasul, kemudian sampai kepada kita, kemudian sampai kita juga harus menjaga, melestarikan dan juga mewariskan, mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada santri-santri kita. Dan itu termasuk salah satu yang menjadi prioritas pondok pesantren. Karena ilmu bagaimanapun juga itu yang terbaik adalah puncak daripada ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu. Sedangkan mengamalkan ilmu itu kalau tidak dikemas dengan adab, adab itu adanya di hati, nah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pondok-pondok pesantren kita sama-sama, majelis permusyawaratan pondok pesantren ini seyogyanya. Ini kita kembalikan lagi semua kepada bagaimana leluhur-leluhur kita dulu mengajarkan, bagaimana zaman-zaman itu santri-santri sampai kepada kiainya itu memang orang-orang yang sangat serius di dalam mempelajari ilmu-ilmu, yang mana ilmu ini merupakan warisan para nabi. Jadi memang kita semakin banyak organisasi, ya kita harus mulai berpikir bahwa kita butuh ukhuwah Islamiyah. Kita butuh penyatuan semua organisasi yang ada di Indonesia ini, supaya bisa dicapai bagaimana kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Makanya sebaiknya kita juga demikian, kita juga inklusif, kita terbuka berkomunikasi dengan yang lain supaya kita bisa membangun ukhuwah kebersamaan. Umat Islam itu jumlahnya mayoritas di Indonesia ini, maka umat Islam lah yang harus mendorong kepada umat-umat yang lain dalam kebersamaan-kebersamaan. Paling tidak kita di dalam kita bersatu itu sudah ada anugerah rahmatan lil alamin. Jadi kita udah membawa rahmat di alam ini, paling gak menjadikan ketenangan, kekompakan di masyarakat ini. Ini termasuk di sini di Papua secara keseluruhan ini mudah-mudahan bisa kemudian menyebar dimulai dari Merauke sini. Nah, demikian mudah-mudahan manfaat apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan barokahnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Demikian saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang dibawakan oleh Ketua Majelis Pembina MP3I Pusat kepada yang terhormat Habib Umar Mutahar. Dengan hormat kami silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah iftah lana babal khair waj'alna wa dzurriyyatana min ahlil khair wasluk bina tariqa ahlil khair wa la tahrimna barakata ahlil khair ya man wafaqal khaira bil khairi wa anahu alaih. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai bentuk penghargaan kepada pengurus MP3I Pusat, MP3I Provinsi Papua Selatan akan menyerahkan cenderamata. Kami silahkan kepada Ketua MP3I Provinsi Papua Selatan untuk menyerahkan cenderamata kepada Ketua Umum MP3I Pusat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, rangkaian acara pelantikan pengurus MP3I Provinsi Papua Selatan telah selesai. Setelah kami tutup acara ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Akhirnya, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alamate ana soleh iku papat patane mu'min anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afata yazid radal alamin ya uhailal judi wa karam kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung ngejawab orang ngawulane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afata yaji radal alamin ya uhailal judi wal karami iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat anemu bilahi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afata yaji radal alamin ya uhailal judi wal karami
وتقضي لنا بها الحاجات وتقبل منا بها الدرجات وتبلغنا بها رسول اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في البركة والمسكين وتوفيق اللهم إنا نسألك بجبل رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل ذنب ومن كل بر والفوز في الجنة والنجاة من رحمتك يا عزيز والغفور اللهم يسر ولا تعسر يسر أمورنا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلنا ولدنا وذريتنا خصوصا في هذا المجلس صالحا عالما نافعا مباركا مطيعا لكتابك وسنة رسولك وبر الوالدين وبارك في حياتهم وعمرهم مباركا واجعلها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا تجدنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم خلصنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب